Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Baik, anak-anakku yang sedang berjuang di Witama, ya. Yang pertama, tidak ada yang Ustadzah ingin sampaikan kecuali ketahuilah wahai anak-anakku bahwa menghafal Al-Quran ini adalah salah satu ibadah. Menghafal Al-Quran ini adalah salah satu ibadah yang mulia. Dan Al-Quran itu bukan hanya sekedar dihafal, tapi ternyata para ulama salafus salih, para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka itu dulu ya, tidaklah mereka menghafal Al-Quran kecuali mereka memahami maknanya. Jadi dulu para sahabat ridwanullahi alaihim, ya, mereka itu berlomba-lomba untuk memahami apa yang terkandung dalam Al-Quran. 10 ayat dipahami dulu, 10 ayat dipahami dulu, baru kemudian mereka berusaha berlomba-lomba untuk mengamalkannya. Maka dari itu, karena kita orang Indonesia, ini ada orang luar Indonesia, tolong angkat tangan. Saya kasih hadiah, ada orang luar Indonesia? Ada nggak? Ustazah mungkin ada orang luar Indonesia, ada nggak? Semua warga Indonesia ya, alhamdulillah. Ustazah udah bawa hadiah, barangkali ada yang orang luar Indonesia? Enggak ada ya, alhamdulillah. Berarti dalam negeri semuanya ini ya, Masya Allah. Tadi Ustazah dengar ada yang dari Palu katanya ya. Mana yang dari Palu? Boleh angkat tangan yang dari Palu? Satu. Yang lain? 2. Masya Allah, Allahumma barik. Yang lain warga mana ini? Warga Indonesia ya, Masya Allah. Baik. Jadi yang namanya belajar bahasa Arab, pahamilah dari sekarang bahwa ketika kalian itu diberikan di sini di Witama kesempatan untuk belajar bahasa Arab, maka bersungguh-sungguhlah. Ya, yang namanya belajar itu butuh proses. Ndak kalian hari ini belajar, kemudian pekan depan langsung bisa baca kitab. Ya, berproses tahunan. Ya. Sebagaimana Imam Syafi'i, Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa belajar itu butuh proses yang panjang. Ala la tanalul ilmi illa bisittatin saumbika. Apa kata Imam Syafi'i? Ada yang hafal syairnya? Saumbika an tafsiliha bibayanin. Dzaka'un wa hirsi wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Apa arti tuli zaman? Yo katanya belajar bahasa Arab. Apa arti tuli zamanin? Masya Allah, pintar-pintar semua ya. Tulis zaman itu waktu yang panjang. Ada orang bertanya kepada Ustazah Aziza, ya, dulu waktu di Yaman berapa tahun? Ustazah diem aja, cuman sebentar. Berapa? Gitu. Penasaran orang yang tanya. Ustazah bilang hanya 6 tahun. Malu, hanya 6 tahun, gitu ya. 6 tahun waktunya sebentar. Iya. Ada teman-teman Ustazah di Yaman itu, Masya Allah ya. Ada yang dari Australia, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Amerika ya. Mereka itu ketika ditanya Ustazah, udah berapa tahun di sini? Gitu ya. Dari sebelum anakku lahir. Sekarang anaknya udah berapa? Udah 6. Ya, berarti bayangkan tuh, udah lama sekali kan? Berpuluh-puluh tahun menuntut ilmu, belum selesai juga. Ya. Ustazah pulang duluan. Ya, 6 tahun itu hanya sebentar. Maka ketika kalian belajar bahasa Arab, sabar. Ya. Apa kuncinya belajar? Sabar. Untuk apa kalian belajar bahasa Arab? Ayo, untuk apa tujuannya? Biar bisa bicara cas-cisus kalau pas umroh gitu ya. Kenapa? Ayo, siapa yang tahu kenapa kalian belajar bahasa Arab?
Nih, Ustazah bawa hadiah. Siapa yang tahu jawabannya? Yo, bismillah. Ya, ini saya izin Ustazah Hesti, boleh saya izin memberikan hadiah? Boleh. Oh boleh, alhamdulillah. Oke. Baik, ayo teman-teman, adik-adik, anak-anakku, siapa yang bisa angkat tangan? Silakan. Masya Allah, ada mik Ustazah, mik Ustazah. Masya Allah. Kasih mik Ustazah. Ini Musrifah bukan ya? Oh santri, oke. Jadi Musrifah nggak boleh jawab dulu. Ya silakan. Namanya siapa? Ya. Udah nggak tegang kan sekarang ya? Ya, namanya siapa? Sebutkan. Namanya Alia. Alia. Dari Kelas 7. asalnya dari mana? Asalnya dari Banjarnegara, itu negeri ngepeker ya? Iya. Kemarin Ustazah baru pulang Ustazah dari Purbalingga. Deket enggak tuh sama Banjarnegara? Deket ya? Oh, kemarin Ustazah ketika tanya ke jamaah gimana kabarnya? Ayo mama ke gitu ya? Kalau di Banjarnegara ya? Oh, sama kayak Purbalingga ya. Tapi Mbak Alia ngapak-ngapak nggak bicaranya? ya kalau di masjid. Oh, kalau di rumah ngapak ya. Kalau di sini enggak ya? Masya Allah. Baik, silakan Mbak Alia. Jawabannya apa? Jawabannya adalah untuk memahami kandungan Al-Quran. Masya Allah, Allahumma barik. Untuk memahami kandungan Al-Quran. Sudah paham arti surah Al-Fatihah nak? Masya Allah, Allahumma barik. Alhamdulillah. Gak semua orang sholat itu nak baca Al-Fatihah paham maknanya. Ya, Ramadan imamnya nangis sesenggukan, yang baca Al-Fatihah minta petunjuk sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, yang lain jamaah nangis itu terkadang bukan paham maknanya tapi baper. Ya, samping-sampingnya nangis jadi ikut nangis. Ya, alhamdulillah. Terus apa lagi Mbak Alia untuk memahami Al-Quran? Yang kedua, ya kita kasih kesempatan Mbak Alia. Ada lagi nak? Kenapa kok Mbak Alia belajar bahasa Arab? Apa motivasi Mbak Alia pengen belajar bahasa Arab? Allahumma sholli wa sallim. Masya Allah, Allahumma barik, agar kita bisa paham apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, kalau ada ya nama Nabi Muhammad disebutkan, maka kita sebagai umatnya yuk bersolawat kepada beliau, gitu ya. Masya Allah. Baik Mbak Alia, jazakillahu khairan. Ada niqab, Masya Allah. Pakai niqab nggak? Oh ya, alhamdulillah. Monggo Ustazah, semoga bermanfaat ya. Dipakai nanti niqabnya. Ya, baik. Sudah? Ya. Yuk kita balik yuk. Ya, baik. Jadi yang namanya Al-Quran itu bukan hanya dihafal, tapi yang namanya Al-Quran itu anak-anakku, kelak kalian akan pahami maknanya. Dan orang-orang yang memahami Al-Quran dalam membaca Al-Quran akan berbeda dengan orang-orang yang gak paham maknanya. Ya. Kalau kalian lihat ya para imam masjid, mereka nangis ketika membaca Al-Quran itu karena paham maknanya. Pengen gak kalian baca Al-Quran paham maknanya? Pengen. Tadi kuncinya apa? Sabar belajar bahasa Arab. Baik. Nah, yang kedua, ya anak-anakku, ketahuilah bahwa Allah itu punya keluarga di muka bumi ini. Allah itu punya keluarga. Siapa keluarganya Allah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Ya, bahwa sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga di antara hamba-hambanya, di antara manusia. Qila, maka para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, qala ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Lihat, kata Rasulullah, keluarganya Allah yang ada di muka bumi ini adalah orang-orang yang senantiasa bersama Al-Quran. Mereka adalah keluarganya Allah. Maka ketahuilah wahai anak-anakku, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kalian untuk belajar di Witama, ketika orang tua kalian diberikan petunjuk oleh Allah untuk menitipkan kalian di Witama menjadi anak yang lebih baik lagi,
Allah zat yang maha baik menginginkan kalian menjadi bagian dari keluarganya Allah. Tidak semua loh, anak-anak seusia kalian, tidak semua dipilih sama Allah. Ini hanya hamba-hamba pilihan aja. Senang gak kalian dipilih sama Allah? Senang. Untuk masalah dunia saja, masalah dunia, misal nih, ada 100 orang lomba gitu ya, misal contoh. Nanti dipilih 10 orang yang akan mendapatkan hadiah umroh. Ya, 100 orang tuh lomba, 10 orang dipilih yang terbaik, ya dipilih dapat hadiah umroh. Kalian mau menjadi bagian dari 10 orang ini atau dari 90 orang? Ayo jujur. Kenapa? Karena menjadi orang-orang pilihan gitu kan? Ya. Nah sekarang dari sekian banyak hambanya Allah yang ada di muka bumi ini, yang seusia kalian, Allah pilih hamba-hamba terbaiknya untuk menghafal Al-Quran. Dan kalian masuk dalam bagian orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk bersyukur, ucapkan alhamdulillah. Yuk bareng-bareng yuk. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, kita diminta oleh Nabi kita Muhammad SAW, kalau kita mendapatkan kenikmatan maka kita membaca alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Baik. Kemudian, ya anak-anakku semuanya, ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kalian menjadi bagian dari keluarganya, Masya Allah, maka yuk kita sama-sama berjuang. Karena nggak semuanya nih dipilih. Kan kalian sudah menjadi hamba Allah yang terpilih nih, ya. Ayo sama-sama berjuang. Gunakan masa muda kalian, nih masa muda kalian ini untuk sesuatu yang bermanfaat. Waktunya jangan dibuang-buang. Kenapa ustazah? Emang ada ustazah keutamaan waktu muda? Ada. Rasulullah SAW bersabda, la tazula qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba. Sudah hafal belum hadisnya? Ustaz Ami sudah pernah, hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau, sudah pernah menyampaikan hadis ini? Baik, sudah lanjutkan gak ya? Baik. Rasulullah SAW bersabda, la tazula qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba. Tidaklah kita, wahai anak-anakku, bergerak kaki kita nih pada hari kiamat, kecuali akan ditanya oleh Allah 4 perkara. Apa saja ustazah yang akan ditanya? Yang pertama, yang akan Allah tanya ya, apa kata Allah? Ana umrihi fi ma'afna. Untuk apa kau habiskan waktumu? Ya, itu Allah akan tanya. Masya Allah. Kalian ya besok ketika ditanya sama Allah, ya siapa yang mau ustazah sebutkan namanya? Aisyah, Masya Allah. Mbak Aisyah, hari ini kata Allah, jam sekian apa yang kamu lakukan? Ya Allah, saya mendengarkan tausiah. Alhamdulillah. Mbak Aisyah, apa yang kau lakukan di pukul 3 dini hari? Kata Mbak Aisyah, saya sedang bersemangat menghafal Al-Quran ya Allah. Alhamdulillah. Giliran temannya Mbak Aisyah di luar sana, namanya misalnya Mbak Fulana gitu ya, ditanya sama Allah, Mbak Fulana, apa yang kamu lakukan di jam 11 malam hari ini? Nonton film Korea ya Allah. Malu gak sama Allah? Malu. Allah yang kasih kita mata, Allah yang kasih kita nikmat untuk bisa melihat, masa kita gunakan mata kita untuk nonton film Korea? Malu enggak nanti jawab di hadapan Allah? Malu nak. Ya, Allah itu memberikan kepada kita mata untuk bisa melihat. Ada loh di luar sana ya, orang-orang yang dari lahir enggak dikasih sama Allah penglihatan. Kemarin ustazah di Purbalingga, ya di Purbalingga mengisi di Pondok Tunas Ilmu ya, punya Ustadz Abdullah Zain hafizahullah ta'ala. Itu ustazah ketika berkata kepada para jamaah, ya jamaah, alhamdulillah kita bersyukur punya mata untuk bisa melihat. Di kanan ada mbak-mbak bilang begini, saya gak bisa melihat, katanya gitu. Mbak-mbak, saya gak bisa melihat gitu. Ustazah kaget, beliau duduk paling depan. Masya Allah, beliau tunanetra ya, jauh-jauh naik bis hadir di kajian majelis ilmu. Beliau saja yang tunanetra datang ke majelis ilmu. Bagaimana dengan kita yang Allah kasih nikmat bisa melihat? Allah kasih nikmat kita dengan mata yang sehat. Apa yang akan kita jawab di hadapan Allah, wahai anak-anakku, kalau Allah tanya, untuk apa kau habiskan waktumu? Kalau kalian menjawab untuk berjuang
belajar agama ya Allah, Allah suka. Tapi kalau kita bilang ya Allah, saya nonton apa misalnya ya, apalagi sih biasanya selain drama Korea apa yang kalian tonton? Gak pernah nonton ya? Kalau pas pulang ke rumah, yo jujur, pas pulang ke rumah apa yang ditonton? Bukan drakor, ini banyak yang ketawa-tawa ini ya. Ya yang mirip-mirip lah ya. Nah, itu malu ya. Jadi walaupun para ustadzah nggak lihat kalian, ketika kalian libur, ingat nak, Allah lihat kalian. Ya. Baik, yang kedua yang ditanya itu masa muda. Allah tanya. Ya wa an syababihi fi ma'afna. Allah tanya. Dan masa muda dalam Islam itu nak dimulai dari usia balik. Ya, usia balik berarti sudah dapat menstruasi. Sampai kapan? Sampai usia 30 tahun. Kalau kalian di sini usianya 29 tahun, 11 bulan, 11 hari, berarti itu masih muda. Ya. Tapi kan enggak ada kan yang usianya segitu kan ya? Enggak ada kan? Berarti masih muda semuanya kecuali Ustazah. Ustazah Esti muda atau sudah tidak muda ya? Sudah tidak muda ya. Alhamdulillah. Berarti kita sudah lulus ya Ustazah ya. Maksudnya sudah lulus dari masa muda. Kalian akan ditanya oleh Allah, untuk apa masa mudamu? Kalau kalian bilang ya Allah, masa mudaku untuk hadir di majelis ilmu. Ya Allah, jam 2 bangun, berdoa kepadamu, sholat malam. Yang namanya orang menghafal Quran itu teman-teman, adik-adik, anak-anakku butuh minta sama Allah dimudahkan. Ya, butuh minta sama Allah agar dimudahkan. Ya, minta sama Allah. Dulu Ustazah Esti waktu putri saya Aisyah itu masih berjuang menghafal Quran dengan syekhonnya yang ada di luar negeri. Itu anak terbangun di malam hari itu bingung, itu siapa yang ngaji. Ternyata lagi setoran. Karena kan kalau di sini Masya Allah, Allahumma barik, di sini tengah malam, di sana masih sore gitu loh. Terus Ustazah ngintip kan, bukan ngintip ya, keluar dari kamar lihat, Masya Allah lagi setoran, ya Masya Allah. Ustazah bilang ke putri Ustazah, nah habis setoran sholat ya, minta dimudahkan oleh Allah, minta dikuatkan sama Allah gitu ya. Terus ya minta sama Allah. Jadi jam 2 kalian bangun, minta sama Allah, ya Allah yang sulit mudahkanlah ya Allah. Yang paling sulit surat apa kalian hafalkan? Semuanya mudah? Alhamdulillah. Ya Allah. Ya Ustazah tanya, apa yang paling sulit untuk kalian hafalkan? Surat apa? Surat apa? Mudah semua kan? Kan walaqad yassarnal Qur'ana. Apa kata Allah? Walaqad yassarnal Qur'an, gitu kan ya? Apa yang paling sulit? Baik, yang ketiga, yang enggak berlama-lama, yang ketiga itu yang akan Allah tanya itu anak-anak ya. Tadi apa yang kedua masa muda, yang ketiga itu ilmu. Allah tanya. Ilmu tuh bukan hanya ditumpuk. Ilmu tuh bukan hanya jadi koleksi, tapi Allah akan tanya diamalkan apa enggak. Ya. Dan terakhir adalah harta. Allah tanya kepada kita. Ya Masya Allah. Alhamdulillah kalian di sini Masya Allah ya tidak menghambur-hamburkan harta. Artinya kalian aman. Ya Masya Allah. Baik. Maka berjuanglah untuk masa muda kalian. Selamat berjuang. Ya. Berjuang dengan apa Ustazah? Hari ini Ustazah berpesan. Sebenarnya ada beberapa poin yang sudah disiapkan. Ada sekitar 7 poin. Hari ini 1 dulu ya. Tidak apa-apa ya. Pelan-pelan yang penting kelakuan. Catat baik-baik. Kalian pertama yang perlu diperjuangkan untuk para penghafal Quran adalah luruskan niat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kalian menghafal itu bukan untuk nanti biar dapat ijazah sanad, bukan untuk biar dapat menikah dengan seorang pemuda penghafal Al-Quran 30 juz gitu. Masya Allah, ada yang senyum-senyum Ustazah ya. Masya Allah, bukan untuk itu, bukan. Atau mungkin kalian Ustazah biar bisa kuliah di universitas ternama. Nah, karena kan beberapa universitas ada tuh yang syaratnya 30 juz ya. Bukan nak, bukan untuk itu nak, tapi untuk agar Allah ridho kepada kita semuanya. Untuk apa nak? Agar Allah ridho. Kenapa harus meluruskan niat? Karena besok di akhirat itu ada 3 golongan yang pertama kali Allah seret ya mukanya ke dalam api neraka. Semoga Allah jauhkan kita semuanya dari 3 golongan ini. Yang pertama yang akan Allah masukkan ke dalam neraka adalah orang-orang yang belajar, baik itu belajar agama, belajar Al-Quran ya, tapi niatnya bukan untuk Allah. Niatnya biar dipanggil seorang qori'ah gitu, seorang qori, seorang yang pandai
membaca Al-Quran, seorang yang alim, ya, seorang yang pandai dalam ilmu, niatnya salah, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah kata Allah besok ya, bukankah aku telah memberikan kepadamu nikmat untuk bisa mendengar? Bala ya Allah, betul ya Allah. Engkau telah memberikan hamba telinga untuk bisa mendengar. Bukankah kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah memberikan kepada kalian ya kenikmatan untuk bisa belajar di pondok pesantren. Betul ya Allah, engkau telah berikan itu. Kemudian Allah bertanya, untuk apa kau menghafalkan Al-Quran? Untuk apa kau belajar? Kata orang ini, untuk mencari ridhamu ya Allah. Kata Allah, kadzabti, kata Allah, bohong kamu, dusta kamu. Kalau Allah bisa bilang begitu? Iya, karena Allah tuh tahu setiap niat yang ada di dalam hati kita. Ya, kita nggak bisa, teman-teman, di akhirat tuh membohongi Allah, nggak bisa. Ya, maka kata Allah, kadzabti, kamu bohong. Ya, dulu di dunia niatmu bukan untuk mencari ridhoku, tapi kamu niat agar dikenal oleh orang. Ya, na'udzubillah, semoga Allah menjaga kita semuanya dari fitnah popularitas. Ya, mending terkenal di hadapan Allah daripada di hadapan banyak manusia. Dan orang-orang sudah mengatakan, kamu alima, kamu qari'ah, kamu pandai membaca Al-Quran, kamu pandai dalam ilmu agama. Kata Allah, sudah kau dapatkan itu semua di dunia. Maka kata Allah, wahai malaikat, ambil orang ini, singkirkan, ya, seret ke dalam api neraka. Mau tidak kita bagian dari golongan orang-orang ini? Tak mau. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka penting wahai anak-anakku, setiap kalian mau ke halakoh nih, kalian kan mau ke halakoh jam berapa sih? Pagi jam berapa mulai halakoh di sini? Ba'da subuh. Masya Allah. Ustazah tuh pernah ya, oleh Allah diberikan kesempatan datang ke tempat tahfidz Ustazah. Di situ programnya itu dimulai halakoh pertama jam 3. Halakoh pertama. 1 hari 5 halakoh. Karena memang mereka punya target, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun tuh 30 juz. Jadi saya tanya terus, santri-santri di sini jam berapa bangun? Jam 2 katanya. Masya Allah. Alhamdulillah, nikmat. Kalian ba'da subuh baru halakoh. Maka penting, pakai banget nih. Sebelum kalian hadir di halakoh, tanya diri kalian masing-masing ya. Tanya nih diri kita masing-masing. Untuk apa aku datang ke halakoh? Untuk apa aku menambah hafalanku? Tanya. Kalau sampai terbesit, mau kejar-kejaran sama teman-temanku. Temanku kemarin lulus halaman, ya. Masa saya nggak dilulus-lulusin sama ustazah? Itu salah niat itu. Udah, berarti pengen lebih unggul dari temannya. Sabar nak. Kalau Allah belum mentakdirkan kalian pindah halaman, ustazah bilang, hari ini masih di halaman ini. Nggak usah bersedih, ya. Kenapa? Karena Allah masih menginginkan kita untuk mengulang ayat yang sama. Tidak ada ruginya kita mengulang ayat yang sama. Kalau niat kita karena Allah, yang namanya mengulang remedi untuk hafalan Al-Quran tuh nggak perlu sedih. Karena kita sudah ditulis pahala Allah. Bukankah setiap ayat Al-Quran yang kalian baca, ya, setiap huruf yang kalian baca dari ayat-ayat Al-Quranul Karim, kalian mendapatkan 10 kebaikan? Maka tidak usah bersedih. Ya, ingat. Kalian sedang berada di jalan yang Allah muliakan. Ketika kalian membaca Al-Quran, ya kata Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran, gitu kan ya? Bacalah Al-Quran. Maka kalian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf itu? 19 huruf. Ditulis sama Allah 190 kebaikan. Kalian baca, ustazah saya baca setengah nisful wajh, setengah halaman saja hari ini. Kata ustazah, maaf belum mungkin, balik lagi besok, gitu ya. Besok dilancarkan lagi, belum mungkin. Hari ketiga baru mungkin. Sudah, alhamdulillah. Tidak usah bersedih. Ya, yang namanya menghafal Al-Quran itu bukan menang-menangan, bukan. Ya, yang namanya menghafal Al-Quran itu, adalah kesempatan kalian untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah. Ya, catat itu baik-baik. Ya, jadi kalau dikoreksi sama ustazah, maaf tajwidnya ada yang salah, ini kurang gunanya, ini kurang matnya. Kita bilang ke ustazah, jazakumullahu khair ustazah untuk koreksiannya. Ustazah di sini tuh sayang kepada kalian. Kalian bakal ada momen merindukan para ustazah. Betul? Ya. Ya Allah, ustazah yang dulu suka ngoreksi anak tuh ternyata baik. Ya, kapan itu dirindukan? Kalau kalian sudah keluar dari Witama. Ya. Pandai-pandailah menjadi murid yang senantiasa mendoakan guru-guru kalian.
Ya, malam hari kalian bangun di waktu malam berdoa sama Allah. Ya Allah, baik Ustazah ucapkan jazakunallah khair. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.